Bismillahirrahmanirrahim. Pak, yang di belakang di sini depan dulu Pak. Kosong nanti yang keisi setan. Tidak rapatkan majelis ini, jangan sebab sahilak lagu. Ini yang nyenter biarkan aja. Mungkin mau udah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin as-shalihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ubadin wa sayyidil ibadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala al-ulama sayyidul ulama al-mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hadiratnya enggak ada. Kenapa enggak ada hadirat? Karena dalam bahasa Arab tidak ada namanya hadirat. Kalau hadirin itu sudah cakup semuanya. Dan kalau hadirat ini, orang Indonesia ini kurang belajar bahasa Arab. Tak marbutahnya dibaca, padahal sebenarnya tidak ada hadirat. Yang ada hadirin, karena hadirin sudah mencakup semuanya. Jadi kalau ada MC, ya, jangan panggil hadirat, hadirin aja saja, karena sudah mencakup semuanya. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini di Masjid Al-Fitrah yang kita cintai ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada sang junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bagi yang masih di luar, bagi yang masih di jalan, bagi yang masih menghidupkan bunyi sirine ambulan, diharapkan datang ke masjid ini karena di sini ada kajian. Yuk sama-sama kita harap pahalanya Allah. Yuk sama-sama kita harap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun ini, berbulan-bulan ini kita saksikan fenomena yang sangat luar biasa. Perpindahan anak muda yang awalnya rajin ke masjid tiba-tiba pindah ke tempat maksiat. Betul nggak? Betul. Ini ada yang bilang pasti. Memang kebetulannya memang ada. Para pemuda yang awalnya rajin baca Quran malah rajin main hati. Astagfirullahaladzim. Ini yang salah siapa? Orang tuanya yang salah. Bukan berarti Al-Fakir menyalahkan orang tua, kawan-kawan Al-Fakir. Enggak, memang orang tua sekarang ini salah. Orang tua sekarang ini membiarkan mau anaknya jadi anak yang salah, tidak mau jadi anak yang soleh, yang perempuan soleh. Tidak mau itu orang tua. Orang tua mah kalau maunya nih, ini maunya orang tua. Anaknya pandai ilmu matematika, betul nggak? Anaknya pandai ilmu bahasa Inggris, betul nggak? Yang seharusnya unicorn jadi unicorn. Kalau unicorn itu Yunisara campur popcorn, jadinya unicorn. Nah, itu orang tuanya bangga kalau anaknya pandai
fadilah tidak ada. Solehah ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini ya, kawan-kawan yang seumuran Rasid lagi udah pandai bunuh, ya, udah pandai berzina, udah pandai acting kayak Dilan. Betul nggak? Kenapa? Salahnya orang tua. Memang betul. Orang tua itu bisa membawa kebahagiaan ke surga. Tapi bisa jadi orang tua itu bisa membawanya anak itu kepada ke neraka. Orang tuanya mabuk, judi. Ini apalagi ibu-ibu, Bu. Diem baik. Bicara ngapa, Bu? Gak kedengeran suaranya. Bu, boleh nanya nggak? Ini mau nanya. Ibu-ibu bangga nggak kalau anaknya pandai ilmu akhirat dan ilmu dunia? Bangga nggak? Bangga. Kalau andai kata anaknya pandai ilmu dunia, entar yang bacain Yasin siapa? Kalau bapak meninggal, jangan sampai meninggal sekarang. Belum masanya nanti dah. Kalau ibu-ibu meninggal, jangan sekarang juga. Nanti, Bu, mau meninggal sekarang apa nanti? Nanti kapan? Kalau ibu meninggal nanti, siapa yang bacain Yasin kalau anaknya pandai ilmu dunia? Bu, memang betul kata ulama, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Kalau mau dunia harus pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Dan ilmu juga. Kalau mau akhirat pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Kalau mau kedua-duanya dengan ilmu. Bu, al-ummul madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Ibulah yang bisa menjaga anaknya. Kalau bapak antara iya atau enggak. Karena bapak ini sering cari nafkah. Betul enggak, Pak? Buat anaknya, buat istrinya gitu. Kalau ibu tahu aja perasaan anaknya. Kalau ibu yang bisa menjaga anaknya. Ibu-ibu ini dibiarin anaknya pandai ilmu dunia, nggak pandai ilmu akhirat. Anaknya dibiarin main HP itu ada. Itu ada orang main game 48 jam. 48 jam matanya buta. Nggak bisa bergerak sama sekali. Dibiarin orang tuanya udah anaknya terus. Itu makanya orang tua itu bisa jadi setan. Jangan dijadiin orang tuanya setan. Doain orang tuanya supaya jadi malaikat, ya. Malaikat yang bisa menjaga anak-anaknya. Orang tua itu bisa jadi syaitan. Jadi syaitan itu menggodanya tidak melalui segala macam seperti AC, seperti kipas. Enggak. Syaitan bisa berbentuk wujud manusia. Contohnya orang tua. Nih, ada ayat bilang begini. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك إلى آخر ayat. Kalau orang tua mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikut dia. Nih, kalau berbuat dosa orang tuanya jangan itu. Nih, kalau ada orang tuanya, kalau ada bapaknya, kasih tahu. Ini udah belajar agama kan, seorang kasih tahu. Itu dosa, Pak. Bu, itu dosa, Bu. Kalau anaknya soleh, alhamdulillah. Anaknya makanya doa, Rabbi habli minas solih. Berikan keturunan Bapak Ibu jadi anak yang soleh, anak yang hafal Quran. Aminin. Aminin. Rasa punya anak nggak yang aminin di depan ini? Rasa nggak? Yang disuruh aminin bapak-bapak, bukan anak-anak. Udah. Sekarang ini kan udah serba online. Online. TikTok udah ada, betul nggak?
anak-anak perempuan itu. Anak-anak perempuan dihancurkan. Itu tadarus, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Belakang mah fitnah, dunia akhirat. Kalau perempuan, perempuan itu memang bisa masuk surga, apalagi emak al-jannatul tahta aqdamin ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Belum tentu di bawah kaki ibu kita ada surga. Siapa tahu di telapak kaki ibu itu ada tai ayam, ada tai kuda, gitu kan, belum tahu. Apa maksudnya? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Engkau urus kaki ibu masuk surga. Apa maksud doa pepatah ini? Kita mengurus ibu kita, kita sayangi ibu kita. Itu sampai ibu yang artis TikTok itu nangis. Oh, anak saya cuma pandai TikTok tapi nggak pandai matematika. Itu di sekolah itu main TikTok juga, di rumah main TikTok juga. Semuanya sama TikTok. Semoga di Al-Fitrah nggak ada beginian ya. Bukan di Al-Fitrah nggak ada beginian, Bu. Diam terus, gak nyaut. Ibu-ibu ini kan tawadhu, rendah hati, dia nggak mau ngeluarin suara. Bapak, keluar bapak suaranya. Kalau ibu jaga anaknya dari fitnah akhir zaman. Ini sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dekat. Bapak-bapak tadarus dari maghrib sampai isya, dibiarin anak perempuannya jalan sama laki-laki. Betul nggak, Pak? Ngaku, Pak. Ngaku, Bu. Ngaku. Kalau anaknya jalan sama laki-laki, udah putus hubungannya, putus jalannya. Karena kenapa? Salah satu yang membuat ibu dan bapak masuk neraka itu anak ibu. Bisa jadi anak ibu itu masuk surga, bisa jadi juga anak ibu itu masuk neraka. Kenapa? Tergantung perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, bisa masuk surga. Tapi kalau perbuatannya jahat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu itu dan kebaikan untuk orang lain juga. In asatum falaha. Kalau kejahatan itu bisa dibawa kepada dirimu. Kalau kebaikan itu bisa menular kepada siapapun, dan kejahatan juga sama, bisa menular kepada siapapun. Bu, tanda-tanda ikatan dajjal itu sudah mulai lepas. Ya, itu cara anak-anak ibu dirasui itu ya dengan istilah anak-anak muda yang sekarang ini K-pop itu, Korea pop itu yang ada nyanyi-nyanyi gitu, yang mata sipit kan Bu. Andai kata anak ibu nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah, andai kata nih anak ibu nggak bisa membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah, andai kata anak ibu yang perempuan mencintai K-pop yang alay-alay itu, Blackpink itu, yang merusak Indonesia. Blackpink merusak Indonesia, BTS merusak Indonesia. Kalau ketemu Rasulullah nanti, ya Rasulullah, nahnu min ummati, kita ini umat punya Rasul. Kamu ini umatnya dari mana? Iqra wahid ayat min Al-Quran. Coba baca ayat Quran, satu ayat aja. Gak bisa ya Rasul. Dibilang lagi, coba kamu baca hadis. Gak bisa ya Rasul. Coba kamu membaca sirah-sirahku. Gak bisa ya Rasul. Terus kamu bisanya apa Rasul? Saya cuma hafal lagu Korea ya Rasul. Takut nanti dikasih begitu. Makanya Pak, Bu, itu kalau Umi Rasid tegas orangnya, tegas. Setiap main handphone, ambil, curi. Karena kenapa? Nanti takut kena fitnah. Apalagi yang hafal Quran itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi makanya ini generasi emas ya, bukan generasi biru ya, emas.
generasi emas. Jadi maka dijaga agar nanti bisa memimpin negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bu, pengen masuk surga apa enggak? Ya. Pak, pengen masuk surga apa enggak? Yang jomblo nggak usah jawab dah. Kalau pengen anaknya masuk surga, kalau pengen bapak dan ibu masuk surga, yuk ajarkan anaknya kepada Al-Quran. Seberapa sibuk pun kita, seberapa hebat pun kita, tetap awasi anak kita untuk ngaji dan jadi pemimpin di negeri ini. Awasin anaknya ngaji, baca Quran 1 menit aja, nggak usah lama-lama. 1 jam pun jadi, 1 menit pun jadi. Yang penting anaknya bisa baca Quran. Dan kalau dulu kan, kalau tidak bisa membaca huruf Latin menghambat pembangunan. Jadi kalau menurut para ulama, seorang yang tidak bisa baca Quran menghambat kesadaran umat sekarang. Ya kita tengok aja sekarang. Umat Islam sama umat Islam saling berantem. Ada bilang nggak boleh bilang kafir dalam Quran. Berantem. Karena kenapa? Tidak ada rasa menjaga anak-anaknya. Dibiarin aja. Maka dari itu Bapak Ibu, anfusakum kata Quran, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Hari yang bila mana di situ semuanya terbakar, bini bapak terbakar, suami ibu terbakar, anak ibu terbakar kalau berbuat dosa. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa jurubuhum hadza ma kanastum. Mana? Di situ dibakar tubuh kita, dibakar emas-emas kita. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum. Ini akibat kamu terlalu memikirkan dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kalau mau dunia akan Allah kasih dunia itu kepada kita. Tapi ingat, dunia ini hanyalah sementara. Makanya dalam dunia orang kaya mati, orang miskin rentak. Orang kaya mati, semuanya bilang orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pengurus masjid yang ceramah, lupasannya main bilang mati, lupasannya tak tinggal mati. Tunggulah bila Israel datang memanggil. Ibu-ibu apa? Kalau Israel sudah mencabut nyawa kita, andai kata kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Untung hafal kalian. Sempat tak hafal kalian, nanti gimana kalian talkinkan orang tua kalian nanti? Maksud talkin itu begini. Misalnya ibu mau meninggal, mau sakaratul maut, anak itu bersihin La ilaha illallah. Jangan dibisihin sekarang. Nanti kalau udah besar dikit, lu bisihin. Jangan bisihin dulu. Surat tanahnya mana? Janganlah begitu. HP iPhone X mana? Bu, harta, tahta, jabatan tak akan berguna. Apa yang berguna? Nah, aku tak minta rumah mewah. Nah, aku tak minta harta yang besar, semua yang serba mewah. Akan tetapi aku minta kepadamu, nah, hafallah Al-Quran, nah, hafallah hadis, nah, jadilah ulama besar. Ketika aku mati, engkau yang mentargetkanmu, nah. Itu yang dibilang ke anak-anak kita. Oh, anak-anak kita sih, awalnya belum punya anak dan kita ya. Insya Allah kan, insya Allah kan
tahu antara tahun depan 2040 antara orang-orang di Dabusan. Nah, ini mungkin yang satu nih dari alumninya dari A sampai Z kan enak gitu. Abdul Rosyid kan enak gitu. Bu, tawa yang dirahmati oleh Allah. Makanya anaknya itu dijaga. Ini kan ada TPA kan? TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Masukkan anaknya ke TPA Al-Fitro. Promosi lah, biar terkenal masih dikit, kan? Masukkan anaknya ke TPA. Jangan sedih kalau anaknya dimasukin pesantren. Justru di pesantren diajarkan sifat qanaah, sifat zuhud. Ini pengalaman ya, pengalaman Al-Fakir sendiri. Nah, ini kan daurah. Ini sengaja libur karantina Al-Quran dan tahfidz dan bahasa Arab di kita suka karya itu di belakang Al-Haqqa Institute. Itu kan kalau di pesantren kan diajarin sifat zuhud dan sifat qanaah. Saking kan tidak maunya tidur di atas spring bed mahal, Pak. Dibeliin sama wib mahal. Tapi diambil selimut, bantal sama guling satu, tidur bawah. Dibilang sama wib, Cid, tak bangun, satu kali ya, Cid. Iya, ada apa? Janganlah tidur di sini, nanti ada lipan masuk kayak mana? Sekat pakai guling semua, atas guling semua. Kenapa? Spring bed yang mahal kan sirna. Yang akan ada itu kuburan. Kasur kita itu tak akan masuk ke kubur. Yang kita itu hanya beralaskan dengan tanah. Makanya saya bilang semuanya. Umi, kalau Acik tidur di atas spring bed, bagaimana nanti nasib-nasib orang yang hanya tidur beralaskan kardus, beralaskan hanya karung, beralaskan nanti hanya segala macam. Bagaimana nanti kalau kita di akhirat di neraka nanti? Kasur terbuat dari neraka, kasur terbuat dari api. Di neraka itu kasur terbuat dari api. Itu makanya saya bilang, kokak timu udah. Umi bilang itu kokak timu udah. Dah pusing dengarnya kan. Dah lanjut aja lah tidur di bawah. Makanya tidurlah. Sifat zuhud, sifat qanaah. Bu, jangan sedih anaknya dimasukkan ke pesantren. Jangan sedih anaknya dimasukkan ke ma'had. Jangan sedih. Bu, mau dengar cerita nggak? Mau nggak? Pada zaman dahulu Imam Syafi'i punya ibu. Istilah orang Maujunya oma. Istilah orang Minang amah den. Imam Syafi'i itu punya omahnya ini abid ahli ibadah. Abid ahli ibadah. Ibunya Syafi'i ini rela ngelepasin Imam Syafi'i, Pak. Rela, Pak. Bapak, jangan nangis kalau anaknya masuk pesantren. Ibu, jangan nangis anaknya dimasukin ke pesantren. Justru Bu, di pesantren lebih terjaga, di pesantren lebih salimul aqidah, terjaga akidahnya daripada masuk SMP, SD. Itu istilah orang liberal. Dalam Islam tidak ada SD dan SMP dan tidak ada SMA. Apa yang ada Islam itu? Mereka melihat dari kemampuan. Jadi apakah salah kita masuk SD? Tak salah. Kita harus ngikutin apa yang ada di zaman ini. Kalau masuk SD masuklah. Kalau masuk Rawdatul Atfal masuklah. Yang penting anak ini, tidak Bapak Ibu semua, harus menjaga negeri ini. Ini andai kata Rasyidah besar, kawan Rasyidah besar semua nanti, kamilah yang akan menjaga negara ini. Akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih semangat? Masih. Ini banyak kawan-kawan. Nih, ada teka-teki nih. Nanti kalau ada rezeki dikasih hadiah. Kalau ada rezeki ya, belum tahu tak ada rezekinya, wallahu a'lam bishawab. Nih, kita panggil salah satu aja ya. Dia bukan sebut kalimat
ikannya kan nggak berfaedah, ikan tongkol nanti jadinya kan subur kan. Yang bisa jawab maju ke depan, ya. Sebutkan. Siap nih, yang bisa langsung angkat tangan nih. Sebutkan 6 rukun iman. Yang bisa angkat tangan, yang bisa. Nah, 6 rukun iman. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya macam orang pencong pun gini. Ayo, bisa. Ayo sini. Mana bisa tuh, mana bisa? Kalau betul jawabannya nanti kasih 80 juta. Ada. Apa berarti 80 juta itu ada enggak? Pak, sebutin 6 macam rukun iman. Bentar dulu, tanya nama dulu. Namanya siapa? Kadir. Yang kare lah setek. Kadir. Nah, itu saya kare mana? Nah, sabuian 6 macam rukun iman. Pak. Rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Rukun iman kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman keempat, beriman kepada Rasul Allah. Rukun iman kelima, beriman kepada hari kiamat. Rukun iman keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Bagus. Tunggu hadiahnya nanti ya. Tahun depan 2020. Ada dulu. Kelamaan. Nah, nanti tunggu hadiahnya. Ada, ambil itu ada hadiahnya tuh. Warna biru tuh. Nah,
kau? Hah? Tapi apa-apa nggak dapat hadiah ya? Apa-apa udah dapat hadiah ya? Nggak apa-apa, nggak dapat hadiah. Nah, mungkin dapat sekolah lah, kasih nanti lah. Nah, nih pertanyaan tanpa hadiah. Ami nggak usah kasih hadiahnya. Jadi tadi jawab sama orang-orang nih. Dah. Sebutkan 5 rukun Islam. Aldina boleh menjawab lagi. Nana apa le? Pak, jawab nih. Sebutkan rukun Islam. 5 rukun Islam. Atau nak dan ama-ama lah, nama ama lah. Nama ama ni sering ikut pengajian nampaknya. Mak, sebutkan 5 macam rukun Islam mak yang bisa angkat tangan mak. Ada hadiah, dah ada hadiah. Dah, yang bisa di depan ni siapa? Ini nih yang baju hijau ni, baju hijau. Kasih. Dah. Siapa namanya? Rizky. Lanjut sedikit pelan-pelan. Rizky. Dah. Sebutkan 5 macam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Solat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji. Bagi yang mampu. Sekolah 5. ISTM Kristen 105 Pekanbaru. Mak langsung gitu nak. Dah. Balik lagi. Dah sampai di pitinya dah habis dah. Tadi kita sahabat-sahabat yang menonton video ini, tadi kita sudah menyaksikan betapa masih cerdasnya anak-anak di Kota Pekanbaru ini. Untung mereka masih ingat rukun iman, untung mereka masih ingat rukun Islam. Sempatlah mereka tidak mengingat semua itu, apalah jadinya mereka. Selamat buat siapa namanya? Adel Aldi Idris. Ditanya namanya sebenarnya. Selamat, semoga nanti menjadi bermanfaat nantinya, jadi amal jariah nantinya.